Halo sahabat semua, sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kabar sahabat sekalian tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu pun. Oke sahabat belajar, kali ini kita bertemu kembali di informasi yang sangat penting. Kali ini kita bertemu kembali di informasi yang sangat penting, informasi terbaru, yaitu tentang pembukaan SSCASN, yaitu tampilan terbaru jika sahabat belajar nanti sudah memasuki membuat link sscasn.bkn.go.id. Nah, di sana akan ada tampilan untuk portal SSCASN yang baru, yaitu petunjuk bagaimana. Di sini ada tulisan segera periksa data kependudukan Anda sebelum melakukan pendaftaran dari sekarang. Nah, untuk sahabat yang bertanya-tanya sebelumnya bagaimana tentang NIK, silahkan nanti jika ada bermasalah langsung ke yang terkait atau ke Dukcapil untuk memeriksa. Begitu juga dengan di Dapodik apakah sudah sesuai. Baik sahabat belajar, di sini juga kita akan informasikan yaitu tentang keputusan surat terbaru tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang bagaimana penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di salah satu kabupaten. Sahabat belajar nanti bisa cek semua untuk bagaimana di tenaga guru, jabatan, dan alokasi P3K yang diterima, begitu juga dengan unit penempatan, begitu juga dengan untuk formasi-formasi lainnya sebagai sesuai dengan bidang studi, baik itu untuk tenaga guru, tenaga kesehatan maupun teknis. Jadi kemudian juga informasikan bagaimana portal terbaru yang dari mana portal SSCASN yang akan diarahkan dalam pengecekan status P3K, ya, sebagaimana nanti statusnya untuk memasukkan NIK. Untuk tampilan-tampilan terbaru nanti juga kita akan tampilkan. Begitu juga dengan untuk bagi tenaga guru untuk melihat formulir-formulir dalam pengajuan pertanyaan seputar P3K guru tahun 2022 ataupun informasi-informasi penting dalam seputar P3K guru tentang apa-apa saja yang penting dalam persiapan pendaftaran P3K yang akan segera dimulai. Dan juga untuk sahabat belajar ada informasi penting terkait dengan menjelang pendaftaran SSCASN atau pendaftaran P3K 2022. Di sini kita akan informasikan berbagai formasi P3K guru maupun kesehatan dan juga teknis di masing-masing daerah provinsi berdasarkan provinsi yang akan kita bagikan berdasarkan kabupaten masing-masing sesuai dengan jumlah formasi daerah. Namun sebelumnya untuk sahabat semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng supaya informasi-informasi terbaru seputar pendaftaran P3K ataupun SSCASN 2022 bisa sahabat ikuti pertama sekalinya. Baik sahabat belajar, langsung saja kita mulai dari informasi terbaru bagaimana tampilan terbaru di portal SSCASN BKN RI. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sahabat semua nanti bisa membuka di laptopnya, usahakan di laptopnya supaya tampilannya bisa sahabat semua lihat dengan lebih luas. Yaitu di sini sudah ada informasi terbaru, yaitu segera periksa data kependudukan Anda sebelum melakukan pendaftaran dari sekarang. Nah, untuk sahabat semua untuk guru teknis kesehatan, jika ada kendala tentang data kependudukan, silakan dari sekarang untuk melakukan perbaikan ataupun memeriksa bagaimana kevalitan data masing-masing agar nanti ketika sudah pendaftaran SSCASN sahabat semua tidak ada kendala ataupun lancar ketika pada saat pendaftaran. Nah, kemudian di sini nanti sahabat semua ada untuk login. Jika sahabat semua nanti untuk klik loginnya akan tampilan seperti ini. Jadi kita berharap untuk tampilan ini akan segera berubah di waktu yang sangat dekat. Kita akan menunggunya, yaitu waktu yang sangat dekat. Jadi tetap pantau untuk portal SSCASN untuk melihat informasi terbaru atau pendaftaran SSCASN di layar portal kita. Kemudian sahabat semua jika melihat untuk ke bawah akan ada informasi penting untuk P3K guru, baik juga untuk tenaga kesehatan.
Nah, informasi itu berupa seperti ini ya. Kita bisa untuk tenaga kesehatan bisa mencek data di SISDMK. Nanti sahabat semua harus mengklik ini untuk melihat ini, khususnya untuk kesehatan yang akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti sudah dijelaskan di video-video sebelumnya bagaimana sahabat untuk bagaimana tutorial untuk mencek portal pengecekan status P3K. Nanti sahabat belajar silahkan cek status P3K Anda dengan memasukkan nick ya. Silahkan nanti dimasukkan nick di sini, kemudian masukkan captcha yang akan ditentukan di layar ini. Ketika nanti sudah dimasukkan, periksa data ya. Ini semua nanti akan diperiksa, akan dihimbau untuk sahabat semua yang khususnya tenaga kesehatan untuk pengecekan status P3K. Nah, kemudian juga nanti untuk P3K guru, untuk calon P3K guru ya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Untuk helpdesk ini lengkapi formulir bawah ini untuk mengajukan pertanyaan seputar P3K guru tahun 2022. Di sini ada menu beranda, pengumuman mekanisme seleksi, unduh dokumen maupun FAQ, kontak, dan untuk informasi lainnya bisa sahabat lihat nanti di sini sesuai dengan arahan yang sudah dilakukan oleh WKN. Kemudian untuk sahabat belajar di sini perlu kita informasikan juga, yaitu informasi yang tidak kalah penting, bagaimana implementasi materi elektronik berdasarkan surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2001 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, di mana terdapat beberapa aturan dalam penggunaan materai antara lain. Nah, ini aturan terbaru, yaitu sebelum aturan-aturan lainnya juga keluar, yaitu informasi tersebut yaitu wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, materai bekas pakai. Kemudian informasi kedua, tidak diperkenankan menggunakan materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, SSCASN pada tahun ini membuat kebijakan pada dokumen yang menggunakan materai akan diimplementasikan penggunaan materai elektronik yang terintegrasi SSCASN dengan perum-peruri dalam pembuahan materinya. Kemudian pembuahan materi elektronik dapat dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian. Nah, kita darahkan nanti untuk cara pembubuhan e-materai. E-materai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui 5 distributor resmi sebagai berikut. Jadi untuk informasi penting ini untuk seluruh pendaftar atau calon P3K 2022, baik tenaga guru, kesehatan maupun teknis, sahabat semua nanti bisa melalui 5 distributor resmi ini dalam membeli atau untuk dapat dibubuhkan materi baru. Nah, ini sudah ada daftarnya. Cara lainnya juga dapat melihat reseller dari setiap distributor tersebut dan juga dapat melakukan pada kantor pos Indonesia terdekat. Nah, video petunjuk untuk membuat materai bisa sahabat semua lihat, tinggal klik lagi nanti maka akan muncul tata cara pembubuhan materai elektronik melalui portal e-materai. Yang pertama harus kita lakukan adalah login ke portal e-materai serta memasukkan email dan password yang kita telah. Baik, informasi selanjutnya yaitu tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Nah, di sini informasi untuk tenaga kesehatan bagaimana tentang afirmasi dalam jabatan fungsional pelamar P3K kesehatan. Nah, yaitu kita langsung membaca yang untuk poin pertama, pelamar P3K JF kesehatan tahun anggaran 2022 yang dapat melamar dan diberikan penambahan nilai kompetensi teknis adalah yang pertama, ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data database pada Badan Kepegawaian Negara, atau yang kemudian tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022. Kemudian yang kedua, pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi, validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk poin selanjutnya nanti tentang persyaratan bagi pelamar P3K kesehatan terdiri dari nanti bisa baca semua untuk sahabat P3K pelamar kesehatan. Nah, untuk verifikasi validasi penambahan nilai kompetensi Jakarta, untuk bagian pertama ini juga bisa dilihat untuk informasi yang sangat penting.
Kemudian kita akan menginformasikan bagaimana penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan salah satu pemerintah, yaitu pemerintah Kabupaten Bandung. Kita melihat di sini surat edaran yang dari salah satu pemerintah kabupaten, bagaimana formasi yang sudah ditetapkan, yaitu lampirannya akan kita bacakan seperti ini, yaitu tenaga guru. Bagaimana di sini sudah jelas jabatannya untuk guru, contoh guru agama Islam, dan alokasi P3K, kemudian dengan unit penempatan. Contohnya di SD Negeri Cincin 02 ya. Kemudian juga untuk guru agama Islam juga beberapa di sini yang sangat banyak, karena untuk tahun-tahun sebelumnya juga penerimaan sedikit, maka sekarang formasi tersebut diperbanyak ya. Kemudian juga untuk guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru IPA, di sini nanti sahabat semua bisa melihat untuk formasi-formasi guru yang sesuai dengan tempat formasi ataupun alokasi tempat kerja yang akan dituju, begitu dengan jumlah formasi yang disediakan ya. Sahabat semua nanti bisa mencek sampai keseluruhan supaya lebih jelas ataupun tahu bagaimana formasi alokasi P3K yang sudah disediakan masing-masing daerahnya. Kita akan share nanti juga untuk daerah-daerah yang lain supaya nanti informasi-informasi terbaru bisa sahabat ikuti. Baik, sampai sini dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Yaitu salam sahabat belajar, salam sukses.